Satu. Halo, selamat pagi Image. Bisa saya hai dulu? Halo semua. Hari ini kita sudah ada di episode ke-150 plus untuk print time, di mana hari ini spesial sekali. Kita biasanya cuma berdua, hari ini kita berempat. Wah. Biasanya kita di studio. Betul. Sekarang kita langsung house tour. Iya, house tour. Iya. Ke customer. Betul. Oke, jadi hari ini WMIT semua akan sangat seru sekali karena di sini ada mungkin wajah yang tidak asing, siapa lagi kalau bukan artis TikTok kita di sebelah saya ya. Kemudian kita juga sudah bersama dengan WMIT dari Kabupaten Malang nih, tepatnya di Kepanjen. Seperti biasanya kita kenalan dulu ya, bapak-bapak sekalian. Saya sebagai host pada hari ini yaitu Kadek Sinta Naryani sudah bersama dengan Saya produk spesialis dari Wujud Unggul, Rizal Saputra. Saya Didot, owner dari Kazoku. Dan saya Ferry Kopitan, Oke. CEO Kazoku. CEO-nya Kazoku. Oke. Kali ini kita akan ngobrol banyak WMIT semua karena wah ini luar biasa. Semuanya di sini artis-artis WMIT semua. Saya memang berkesempatan ya dengan rasa hormat saya akan ngobrol dengan artis-artis sosial media kita hari ini yang juga adalah owner dari brand Kazoku. Betul. Yang wah ini bukan cuma daerah Malang aja nih, bahkan sampai ke seluruh daerah Jawa sudah punya customernya. Oke, mungkin di awal kita nanya-nanya dulu ya Pak ya. Yeah. Awal mula Kazoku Apparel itu berdiri di tahun berapa Pak? Awal mula berdiri di tahun 2007. Oke. Awal mula berdiri di tahun 2007. 2007. Itu saya baru SD itu Pak. Oh belum masuk sekolah malah. Iya. Kita masih sablon manual pada saat itu. Oke. Betul. Akhirnya saya kenal dengan Wujud Unggul di 2022 kalau nggak salah itu ya. Perjalanan panjang. Panjang sekali. Iya. Akhirnya dapat virus dari Wujud Unggul. Bertemu lah. Akhirnya itu kita ya sampai sekarang ini. Ya mudah-mudahan terus. Amin. Menarik sekali WMIT semua karena tahun 2007 itu banyak inovasi yang belum semaju sekarang. Betul, Itu nih Pak. betul. Itu di tahun 2007 itu apa sih Pak yang paling mendorong untuk memulai usaha di bidang aparel? Pertama itu masih sablon manual ya Mbak ya. Oh iya, belum sablon manual. belum sampai ke arah jersey dan lain sebagainya. Oke. Sampai yang sekarang ini ya. Itu masih sablon manual dan jumlah skalanya juga masih saya promosinya itu dari warung kopi ke warung kopi dulunya itu. Itu betul-betul Suara ke suara. Iya, saya pakai Informasi. baju. Saya pakai baju yang saya sablon sendiri, saya bawa ke warung kopi, ada yang cocok, saya buatkan kayak gitu dulu mainnya. Oke. Jadi dulu itu di awal itu memang, nah itu kan promosinya Pak ya. Tapi pertama kali banget idenya itu kenapa sih kepikiran untuk buat sablon manual Pak? Ya karena memang saya awalnya memang seneng gambar ya. Oke. Memang seneng gambar dan apa ya Mbak ya? Suka pakai kaos terus gambarnya yang aneh-aneh ya. Oke. Saya seperti itu Desainnya dulu macam-macam itu. gitu. Desainnya macam-macam. Gambarnya macam-macam, masih belum kenal custom masihan ya. Oke. Masih gambar-gambarnya mungkin gambar-gambarnya dulu itu pada saat itu yang ramai itu masih slang apa ya Oke. seperti itu, main apa gambar-gambar seperti itu masih Oke, dan dulu kan juga mungkin komputernya belum secanggih sekarang belum Pak ya. secanggih sekarang. Oke. Berarti semuanya itu diawali dari hobi. Hobi, Dari betul, hobi dari menggambar. dari hobi menggambar dan suka pakai outfit kaos oblong. Kayak Oke. gitu. Gimana nih caranya kaos oblong ini ada desain-desain dari yang saat itu lagi tenar mungkin band-band. Band-band. Band-band Indonesia Seperti itu. supaya mungkin ada identitasnya seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, di masa-masa awal membangun itu Pak, karena tahun 2007 itu jauh dari perkembangan teknologi seperti sekarang. Nggih. Tantangan nomor satu apa Pak? Tantangan nomor satu itu lebih ke arah minimnya bahan baku. Oke. Jadi seperti itu. Dan belum se mudah sekarang. Saya seperti itu ya. Kalau dulu itu pakai bahan katun masih bahasanya itu bahasa katun kardet. Katun kompet itu masih langka. Oke. Istilahnya seperti itu. Masih belum banyak yang tahu lah. Istilahnya seperti itu. Dan kita belum bisa memasarkan katun kompet masih istilahnya Oke. seperti itu dan ya langkah di bahan baku sih memang. Kayak gitu. Berarti terbatas cuma itu saja lah. Istilahnya seperti itu. Nggak bisa seinovasi sekarang lah. Istilahnya Oke. seperti itu. Apalagi sekarang sudah Keterbatasan dalam ini ya, sebuah produk ya kan. Karena kebutuhan
consumable untuk produk yang akan dijadikan itu Masih terbatas. Masih terbatas. Oke. Seperti itu. Kalau mungkin Mas Rizal kan masuk di dunia printing sebagai produk spesialis itu tahun berapa Mas? 2021. Oke, 2021. Itu mungkin di tahun-tahun Kazoku sudah mulai kenal ya berarti ya di awal-awal. 2021 masih belum. Belum, Mas. kita belum. Oke. Akhir 2021 itu Akhir baru 2021. pertama kenal di Facebook. Oke. Di Facebook. Nah, sebelumnya itu Mas, kalau Mas Rizal mungkin dari ke belakang. Tahun Mundur 2007. lagi kita. Tahun 2007. Mas Rizal zaman itu apakah sudah mengenal printing atau masih cuma ikutin 2007, slangnya dulu Mas? Kalau 2007 saya rasa masih SD atau SMP mungkin ya. Oh, SMP, benar, Iya, SMP. SMP. SMP udah ya. Kamu masih muda ya? Iya. Oh ya, Udah masih bangun. muda banget. Oke. Sekarang udah tua ya. Nah, kita mungkin akan buat vote nanti untuk bertanya apakah ini sudah tua atau masih muda. Nanti Bebek saja yang jawab kalau gitu. Mungkin dari Pak Ferry. Nah, tahun 2007 itu bagaimana tuh Pak? Melihat apakah sudah ikut Market. juga atau seperti apa? Bukan, Pak Ferry ini baru di 2024. Oh, 2024. 2024 gabung dengan Kazokunya. Oh, oke. Nah, berarti memang di tahun 2007 itu Pak Didot itu adalah segelintir orang yang mulai melihat ada peluang nih Pak Ya, di sablon. Iya. Awalnya saya berangkatnya kan bukan dari sablon kaos langsung ya, dari Iya. sablon plastik kayak kresek kayak apa untuk sablon plastiknya hajatan, plastiknya apa istilahnya seperti itu, dan mungkin packaging istilahnya seperti itu. Masih belum di arah kaosnya, misalnya seperti itu. Oh, Jadi pelan-pelan sambil karena memang hobi saya menggambar dan ini ingin saya aplikasikan di kaos, saya pakai. Terus saya berangkat ke warung kopi ya banyak yang Yang suka menawarkan mungkin ya istilah seperti itu. Bahkan saya pernah dulu itu ya mungkin ada ya customer saya cocok dengan kaos ini, Ya. lalu dia size-nya nggak ada di rumah yang saya pakai. Akhirnya saya pulang, ya saya ambilkan, saya pakai kaos saya ini yang saya berikan ke dia. Sampai seperti itu. Ya marketing lah. Sampai Jadi- seperti itu cara marketingnya. untuk kasus Pak Didot yang tahun tersebut ya. Mohon maaf. Itu ukuran apa waktu itu Pak? Ukuran M. Oke. Ada dulu kecil Masih banget. kurang. Oh, iya. Kecil banget. Oke. Iya. Itu adanya ukuran apa dulu Pak? Pada saat itu saya memang ready di ukuran M, L sama XL aja. Oke, MLXL, tapi yang untuk ukuran M-nya stoknya lagi kosong. Sudah kosong, sudah Oke. habis. Pulanglah Pak Didot. Iya. Dari customer mengira Packing lah ya. diambilin. Pak diambilin. Iya. Itu dicuci dulu apa gimana tuh Pak? Apa? Langsung, Mbak. Berkahnya dari keringat saya. Mohon maaf, karena sudah nggak ada. Sekarang sudah nggak seperti itu. Sekarang Iya. sekarang sudah Iya. melimpah, sudah enak ya. Oke. Tapi saat itu customernya tidak bertanya-tanya, "Oh, ini kok beda ini ya?" Oh, enggak. Aman ya? Ini sama mul tuh. Iya. Oke. Ini fun fact ya Bang. Iya. Inilah salah satu Provinsi ya. betul. Ini salah satu mungkin momen di balik usaha Iya. awal merintis seperti itu. Bayangkan MS 2007 itu Perjalanan panjang Iya. banget sih. Iya. betul itu perjalanannya sekali itu 15 tahun yang lalu Pak, hampir Iya, 15 tahun yang dan lalu. saya itu masih untuk itu midangan, screen dan lain sebagainya itu masih pinjam sama teman gitu. Masih. Oke. Masih Berawal dari Ya, pinjam. berarti saya belum punya sendiri sampai akhirnya dipinjemin sama teman sampai saya bisa beli sendiri, saya bisa kembalikan lagi ke teman saya. Sampai seperti itu dulunya. Oke. Jadi awalnya itu memang untuk sablonnya di banyak media, belum ke Iya, kaos. belum ke kaos. Kemudian mulai ke kaos itu di tahun berapa Pak? Mulai ke kaos itu saya di awal 2009. Awal 2009. Itu mulai kenal lah di Oke. dot sablon, misalnya seperti itu ya, sablon Oke. kaos. Mulai kenal tapi masih brand saya sudah Kazoku tapi masih di dot sablon, masih gitu. Kalau nggak salah itu berarti mainnya di pariwisata gitu kan Pak? Oh, kalau pariwisata itu aku Kaos pariwisata itu? Kaos pariwisata itu saya mulai di tahun 2013 2014. Oh, Oke. Mulainya. Itu baru itu menginjak yang Berkembang, jumlah ya. yang Lebih besar. besar misalnya seperti itu. Saya dulu itu melayani wisata di mulai Balikambang, Batu Bekung sampai pada saat itu rame-ramenya di Masjid Tiban Turen Iya. sampai di oleh-oleh Brawijaya juga. Dulu seperti itu. Di Oke. 2014 sampai akhirnya ada pandemi, ya itu kita mulai menginovasi ke arah Yang digital eh, printing. digital printing. Dulu saya itu juga ngamati
Kan sudah ada tuh di tahun 2010 itu kan sudah mulai ada digital printing kan gitu ya. Tapi masih belum tak lihat. Wah, Masih ini belum masih stabil belum, gitu kan. belum oke ini kalau untuk karena arah saya masih di katun, belum ke arah polyester gitu kan. Oke. Kan dulu sublim sudah ada itu. Nah, tapi saya arahnya masih ke katun. Oh, ini nggak bisa disublim. Sampai dulu ada yang namanya apa ya? Seperti 3D pad ini, Oke. seperti DTF, cuman masih pakai kertas AB dan itu yang dipakai tinta laser. Tahu ya Mas ya? Oh, oke. Pernah tahu ya itu ya. Iya. Dulu seperti itu, oh masih belum. Terus DTG, oh masih belum ini. Baru ada DTF, itu saya baru mulai ngerambah ke arah Stabil. digital. Oke, Gitu. dari penjelasan mengenai bagaimana Pak Didot yang awalnya itu sablon manual di Betul. banyak media, pelan-pelan kemudian ke sablon kaos seperti itu, dan mengikuti perkembangan teknologi tadi ya, kemudian mungkin ke kain-kain awalnya menggunakan katun, oh ini masih digital printing, kemudian Iya. juga untuk garmennya mungkin masih di katun, Iya. polyester seperti itu dan Iya, lain-lain iya. untuk sublimnya gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga mulai ke DTG dan segala macam. Ini membuktikan bahwa Pak Didot ini dari tahun 2007 kenapa bisa sustain sampai sekarang WMITS? Karena ngikutin perkembangan. Betul. Betul. Ngikutin perkembangan. seperti itu. Jadi kalau selaku pengusaha itu harusnya memang lebih banyak dapat inputan agar apa ya, inovasi baru itu nggak ketinggalan juga. Betul. Tentunya kira sebagai marketing itu harus memberikan edukasi itu. Betul, Ya, betul, benar, betul, betul. benar seperti Benar itu. ya? Iya. Betul, betul. Saya juga ada cerita itu yang ini yang baru-baru ini kan mesin 3D pad ini. Iya. Itu ada cerita juga itu. Oke. Nah, kalau saya nggak menerima input dari pihak WU, yang Oke. mesinku ini berhenti Mungkin atau udah- sudah 8, aduh nggak Iya. karuan. Sudah Mungkin udah nggak produksi lagi ya, Pak. 8 bulan lebih itu nggak jalan Oke. mesin saya itu. Mesinnya nggak jalan. Nggak jalan apa-apa sama lebih? sekali. 8 bulan lebih itu nggak jalan. Mesin Grando saya baru ambil 3 print head. Itu mau ada yang beli dengan harga itu di bawah separuh ya. Sudah mau saya kasihkan. Oke. Terus dari WU di info ini. Coba Pak di-upgrade pakai tinta ini. Aman-aman, nanti saya yang jamin. Pasti semisal ada kendala apa-apa nanti saya yang Tanggung jawab. tanggung jawab, misalnya seperti Oke. itu. Akhirnya mesin UV saya ini di-upgrade tinta yang sekarang yang saya pakai ini Ya. ya untuk 3D pad itu, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan nggak jadi dijual. Nggak Alhamdulillah jadi dijual setengah rasa. Betul. Malah nggak dan cuan. Dijual WMITS semua. Dan Bahkan di Jawa Timur kayaknya baru pertama kali ini Iya, yang memberikan inovasi 3D pad. 3D pad. wow, inilah dia WMITS ini namanya hikmah di balik bencana. Iya. Betul sih. Hikmah di balik bencana WMITS. Bayangkan awalnya itu sudah beli printer, mandek, Salah pasar lah. Istilahnya salah pasar. WMITS semua nggak nemuin ini caranya Pinginnya gimana, gitu. mengembangkan sayap Ya. di luar Garment garment. Garment. tekstil. Mau coba stiker apa Iya. gitu ya. Nanti mungkin arahnya mau ke banner atau seperti apa. Iya. Ternyata mungkin rezekinya ada di garment ya. Ya. Tetap Akhirnya aduh ini kok gak ketemu pasarnya ya. Iya. Sampai 8 bulan gak berjalan. 8 bulan nggak berjalan, hampir dijual Iya. setengah harga. Dan ini kan disarankan ya, kalau bisa biarpun mesin berhenti, usahakan jangan sampai tidak Produksi. cleaning, tidak Oh di iya, cleaning. tidak di-cleaning. Ini dari WU ini. Ini Iya. trik dari tips dari Wujud Unggul. Unggul. Berarti setiap hari selama 8 bulan ini pekerjaannya itu cuma cleaning sama nozzle. Hanya untuk menjaga kesehatan prihatnya Betul, aja, betul, biar nggak mampet. Tapi itu memang ya sampai sekarang tuh ternyata nggak ganti. Berarti itu gak ya di upgrade. Ini bukan upgrade ganti print head, cuma ganti tintanya. tinta sama bahan aja. Oke, Nah wow. itu salah satu ya itu Kazoku mau menerima input dari dari Wujud Unggul. Misalnya seperti itu. wow, WMITS. Ini kita sudah lompat ke 3D Pledge gitu ya, Kak. Oh, ada fun fact di sana. Iya. Ada fun fact di sana. Wah, itu kisah inspiratif banget ya, Pak ya. Karena mungkin di luar sana lagi banyak juga pengusaha yang sedang ada di posisi ingin menyerah mungkin, Pak. Iya. Lagi kayaknya mungkin asetnya mau Iya. dijual aja dan segala Iya. macam. Karena belum ketemu jalannya nih. Iya. Wah, ternyata bahkan 8 bulan tuh waktu yang nggak sedikit WMITS semua. Lebih dari setengah tahun. Ternyata hasil dari ngobrol dengan produk spesialis bisa menghadirkan mungkin info baru Betul. untuk jadi inovasi dan Betul. membuka pintu rezeki yang baru. Betul. Seperti itu. Wow, luar biasa banget WMITS semua. Nah, Iya. kemudian nih Pak, sebelum di awal kita mungkin balik ke cerita yang tadi gitu ya. Kemudian sudah mulai tahun 2009 sablon kaos.
Iya. seperti itu masih dengan sablon manual juga. Manual. Sablon manual juga. Itu berarti dari 2009 sampai kapan pada akhirnya udah mulai ke digital printing, Pak? Di 2009 sampai di awal 2022 kalau nggak salah. Saya itu Oke. baru mulai ke arah DTF. Oke. DTF-nya itu saya masih pakai printer kecil dulu itu. Oke. Yang rakitan. Yang rakitan. Rakitan. Iya. Dan ini tuh sempat ya saya ngobrol. Ada fun fact lagi nih. Ini orangnya. Iya. Iya. lagi. Nah, ini orangnya ini ya. Oke, Berarti wah, saya ini itu orangnya. saya punya mesin kecil ya. Iya. Awalnya itu saya beli satu. Iya. Beli satu. Terus kurang. Saya beli lagi sampai saya punya 4 pada saat itu. 4 mesin kecil 4 yang mesin sama. kecil yang sama. Tipe yang sama. Iya, Oke. akhirnya di 4 mesin ini saya ketemulah dengan wujud unggul. Ceritanya di Oke. situ. Nah, setelah ketemu dengan wujud unggul dari 4 mesin ini saya pagi ketemu, Iya. malam saya deal mesin baru lagi yang kecil. Oke. Dan itu bukan DTF yang besarnya dari kita. Oke, Mas. Berarti seperti itu. Gini. Iya, masih seperti itu saya. Padahal paginya itu kita sudah ngobrolin. Soalnya saya Biasanya nanti sendiri tuh oke orangnya kita kan- DP untuk mau buat new mesin yang DTF terbaru dari Reino yang dari wujud unggul sendiri. Nah terus waktu sorenya ternyata Pak DP-nya jadi nggak? Iya. Gitu kan? Ternyata dikabarin nggak jadi Mas, ini saya sudah dapat yang rakitan. Terus dari situ perasaan hancur. Rasanya hancur. Iya. semua. Iya. Benar. Itu kenapa tuh, Pak? Kenapa paginya Dan kita itu sudah- nggak jalan lama tapi Oke. Gini, cuma beberapa bulan. alasan Oke. saya karena kan gini Mbak ya, kebanyakan Iya. para pelaku sablon Iya. mungkin terutama saya ya, itu gini, tidak berani berspekulasi masalah warna. Oke. Gitu, Mbak. Nggak berani spekulasi bukan masalah bagus tidaknya mesin, tapi lebih ke arah hasilnya. Hasil. Karena sudah terbiasa dengan ini, customer saya nggak berani mengurangi. Oke. Seperti itu. Kayak terlanjur cocok gitu kan. Iya, istilahnya Ketika seperti mau itu. dipindah takutnya ada penolakan dari beberapa Customer. customer. Iya. Terus ini pada akhirnya sudahlah. Kalau sampai saya datangkan mesin ini dan hasilnya tidak bisa sesuai ekspektasi ini sama Mas, kembalikan saja. Sampai seperti itu akhirnya. Harus diajak begitu dulu tapi. Akhirnya seperti itu. Iya. Dan akhirnya ya wes aku ambil. Akhirnya gitu. Bantu jualkan mesin saya ini. Bener kan ya? Iya. Bantu jualkan mesin Dan- saya. Dan Akhirnya terjual. ini dijualkan laku 3 ya? Iya Laku 3. Laku 3 akhirnya saya ambil lagi. Ambil ini. Ambil Buat yang GP. yang Buat A3 GP. ini. Oke. Saya ambil yang A3. Setelah saya ambil yang A3 ternyata juga memang benar. Dan ini sudah bilang dari Mas Rizalnya ini bilang, Kebutuhan, karena kebutuhan ini ya. sebenarnya sama nggak cocok pakai yang A3. A3. Harusnya pakai yang 60 cm 60 sekali ya. Seperti 60 cm itu. sekali. Iya. Iya, sebenarnya itu gini ya, memang wujud unggul itu bukan gimana ya, bukan pokok laku mesinnya, tapi Oke. lebih ke sama itu kebutuhannya itu seperti ini loh. Sayang Simpati kalau sama dan invest mengedukasi. seperti ini nanti jadinya seperti ini, malah buang-buang ya, seperti itu. Tapi saya masih keke dengan pendirian ya, Iya. ambil yang A3. Itu nggak selang lama itu, mungkin cuma 2 bulan kalau nggak 3 bulan kalau nggak salah itu ya. Itu langsung bareng ambil Sublime dan Press Roll sekalian sama upgrade ke yang 60 cm. 60 cm. Oke. Dan itu nggak nanggung. Langsung ke 4 head. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dari A3 langsung pindah ke 60 cm yang 4 head. Oke. Itu kedekatan emosionalnya dari wujud unggul ke Kazoku itu ya aku sukanya seperti itu. Oke. Akhirnya seperti itu. Berarti memang benar-benar disarankannya itu bukan pokok dia cuan, istilahnya seperti itu. Memang ini butuh sama seperti ini, Pak. Seperti Oke. itu. Nah tadi itu kan sudah mungkin belum di-mention nih Mbak Umet semua. Awalnya Pak Dok sudah punya 4 mesin rakitan Betul. untuk sablon seperti Betul. itu ya. Kemudian ketemu Mas Rizal, baru pada akhirnya coba untuk sablon yang A3 seperti itu. Ketemunya di mana tuh Pak? Ketemunya apakah di alun-alun Malang atau ketemu di TP di Surabaya atau ketemu di Ketemu mana? di ini? Surabaya. Ketemunya di Surabaya. Oke. Sebelum kita COD di Surabaya, Iya. kita ketemu di Facebook. Oh, Iya. di Kita ketemu. Facebook. Iya. Kita ketemu di by grup. call dulu, Oke. by WA dulu. Ya. Panjang lah ya ceritanya. Panjang ceritanya panjang. Oke. Itu pun dia menawarin kan karena saya sudah main apa Sablon. DTF kan ini. Iya. Saya sudah main DTF dan saya sudah tahu tag film kan gitu ya. Itu kan
tanya-tanya harga pet film berapa, terus harga tinta berapa, harga apa, istilahnya seperti itulah, tanya-tanya seperti itu ke Mas Rizalnya itu. Terus akhirnya ketemulah dengan dia dan itu disarankan untuk Upgrade ini lah ya. nanti ini itu sebenarnya saya tahunya juga dari dia sih. Sebenarnya mesin ini bukan mengecilkan ya. Iya. Maksudnya memang realitanya seperti itu. Mesin ini nggak cocok kalau untuk skala produksi. Oke. Kalau sampean skala produksi ini sampean 4 bulan, nggak sampai 4 bulan mungkin ya. 1 roll saja sampean ganti head ini. Sudah bilang seperti itu. Oke, Memang betul. akhirnya realitanya itu memang memang seperti Jadi itu. Tapi tiap saya itu 2 minggu sekali itu Hmm. Pak Didot menyervis yang Rakitan. rakitan tadi rakitan tadi. mesti ke Surabaya. Oke, 2 Jadi minggu harus sekali. bolak-balik kan Iya, nggak seperti- efisien ya. Iya, betul Seperti betul itu. betul betul. Akhirnya ya itu lama banget itu. Oke. Saya mau seperti itu akhirnya ya kuis. Sekarang malah lebih semisal ada temen mau mulai gitu ya. Saranku nang wujud unggul. Nanti pasti akan disarankan nanti. Maksudnya dari situ entah nanti dia atau enggak dia Sesuai kebutuhan ya Pak. tapi- Iya, istilahnya seperti itu. Oke. Nanti akan disarankan seperti apa, istilahnya seperti itu. Oke. Istilahnya itu bukan kalau jual putus kita itu invest, aku gitu kan bilang ke teman saya itu gitu, kita ini invest. Kalau semisal kamu Ada apa-apa. pasal, nanti nggak karu-karuan kamu nanti jadinya. Oke. Itu di tahun berapa tuh ketemu Mas Rizal di Facebook? 2001 akhir kalau nggak 2001 akhir. akhir kalau Oke, mungkin kita akan ngobrolin ini sedikit ya Imit semua. Bisnis yang sudah berjalan tahun 2007, kemudian punya 4 printer rakitan dan kemudian bertemu di Facebook betul. dengan Mas Rizal, kemudian dari namanya Bakul Printing. Bakul. Bakul. Bakul Bukan, sablon. dia Bakul Bukan, sablon. bakul 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 sablon. itu bakul Bakul sablon. sablon. Oke, Bakul Jadi sekarang sablon. udah pindah di bakul printing. Oke, kita mungkin akan ngobrol tentang rebranding. Iya, betul. Rebranding. Benar, di sini ada apa? Kayak ada yang perlu harus diomongin nih. Kayak dari Mas Bari diem-diem aja. Iya. Kira-kira apa nih Mas? bagian pendengar saja. Nah, itu kreator kita ya. Kita akan ngobrolin tentang betapa pentingnya betapa pentingnya sosial media, terutama Iya, di betul. tahun 2021 akhir itu. Kita mungkin masih di masa pandemi, orang-orang nggak bisa keluar rumah dan Betul. kebanyakan aktivitas itu online seperti Online itu. semua. Itu Pak Didot ketemu Mas Rizal di sosial media. Betul. Untuk Mas Rizal sendiri yang ternyata terbuka pintu rezekinya ketika ketemu Pak Didot Betul. juga di sosial media, bisa diceritain Mas seberapa penting menurut sampean kita selaku pelaku usaha ataupun supporting gitu ya, yang menyediakan layanan dan produk untuk bersosial media sih Mas. Nah mungkin kalau kayak customer yang ada di Facebook gitu ya, Ya. rasa kepercayaan untuk ketemu di sosial media itu kan masih kurang percaya banget Betul. gitu kan, karena kita belum ketemu langsung gitu. Betul. Biasanya kita WA dulu, karena dari situ itu kan kita masih belum menimbulkan trust kepada satu Betul. sama lain. Ketika kita ajak ketemu, kita ngajak ngobrol, baru kita tahu lah kebutuhannya customer ini apa, ya kan. Terus trustnya customer ini seperti apa. Jadi kita udah tahu langsung kayak, oh kalau ngarahin itu enak lurus gitu loh. Oke. Langsung. Nah kalau di sosial media itu banyak kan orang takut. Oke. Iya kan? Nanti kalau aku beli udah DP hilang nih terus. Iya, ya. iya. Nah yang ditakutkan gitu. Betul. Tapi tentu kalau di wujud unggul aman lah ya. Di Wujud Unggul aman, tapi memang tetap saja kita menyadari kalau Image ketemu dengan produk spesialis atau Harus yang ketemu ya. itu Ya. memang harus kita telusuri sampai ke akarnya. Betul. Jangan sampai menggunakan Betul. nama wujud unggul tapi ternyata bukan produk spesialis kita Image semua, karena Betul. bisa saja terjadi. Betul. Bisa. Kita tidak menutup kemungkinan Yes. Image semua. Jadi untuk Image semua di rumah, kalau punya informasi atau ketertarikan mau ke WU, Mhm. bisa ngobrol dengan temannya atau Iya. hubungi Atau langsung. datang ke kantor Iya. juga boleh. Bisa datang kantor kita ataupun hubungi kita di Wujud Unggul official dulu ya Image semua untuk memastikan kepastian bahwa apakah ini benar produk dan juga produk spesialis dari Wujud Unggul. Ngomongin sosial media nih Image semua, kita juga sudah bersama dengan artis TikTok di sini. Nah, mungkin Mas Ferry bisa diobrolin nih. Gimana sebenarnya bisa membuat TikToknya Kazoku itu grow gitu ya? Iya. Dari TikToknya Mas Ferry ketika nunjukin tadi produk-produknya seperti itu. Gimana tuh triknya itu Mas? Awalnya gimana posting-postingnya? Ya dibuat lucu sih. Oke. Kayak kan saya sering ndagel gitu, ah. Ya. Jadi biar nggak terlalu mengetokkan apa gimana gitu. Iya, iya, iya. Temanya memang tema Dagel. sederhana dan dagelan. Maksudnya Oke. komedi, lebih Komedi. ke arah komedi. Gitu. Jadi kan intinya kalau posting tak pakai itu kan Mm-mm. pasti ditanya nih kalau komen, jersey ini keren. Nah, baru Beli di mana gitu ya. Nah, maksudnya nggak sing seharus
Iki aku nggak jersey apa ya enggak. Iya. Jadi untuk dibuat dagelan, jadi orang biar tanya ke apa yang tak pakai kayak gitu. Jadi bikin sponsor sih. Iya. Oke. Dan kita itu lebih ke arah apa istilah kontennya itu lebih ke natural Mas ya. Oke. Enggak dibikin-bikin Bukan- Mbak. Kita sebetulnya berarti memang benar-benar real ya itu misalnya seperti Oke. itu kan. Mungkin bisa di-mention TikToknya di mana Mas biar teman-teman yang nonton bisa main ke TikTok sana. Namanya Kopitan. Ya? Very Kopitan. Ferry Ferry Kopitan. Oke. Jadi memang itu salah satu teknik marketing zaman sekarang ya Pak ya. Karena orang kalau dari awal saya punya produk ini beli kayak Ya. gitu orang kayak "Lah, ngapain lu nyuruh-nyuruh?" Ah. Tapi mungkin orang gunakan Iya. produknya, orang lihat baru tertarik itu beli di mana tuh jersey-nya kayak gitu. Kaosnya dan lain-lain. Jadi ataupun mungkin lagi ngapain, minum dan segala macam kalau punya produk makanan kayak gitu. Yes. Sekarang ini ada banyak banget tuh Image semua cara untuk kita memasarkan produk seperti itu dan salah satunya ini dari Mas Rizal ya, salah satunya di Facebook. Wah, dari tahun 2021 sampai sekarang mau 5 tahun Image semua, dan mungkin dari Pak Ferry juga ya di TikTok kayak gitu. Jadi bisa main ke Facebooknya dan juga TikToknya. Betul. Kita lanjut nih Pak. Oke, jadi awalnya itu ketemu di Facebook, kemudian ini kan bisnisnya itu tadi sampai di sablon kaos ya Pak ya, tahun 2021. Itu 6 bulan kemudian invest ke Sublim Betul. dan juga press roll-nya. Betul. Itu singkat banget Pak, 6 bulan itu. Kenapa yakin mau invest Sublim dalam 6 bulan setelah pakai DTF tadi? Gini. Sublim itu kan dia tidak hanya untuk cetak di jersey saja. Kan Betul. gitu ya. Bisa untuk media-media lain yang berbahan polyester misalnya seperti itu. Betul. Dan sebelumnya saya pada saat pandemi itu kan banyak kebutuhan masker nih. Kan gitu ya. Saya bikin masker karakter. Oke. Nah, saya pakai printer kecil itu. Oh iya. Pakai printer Epson kecil, yang ukuran A3 A4 itu ya. Iya. Nah, saya pakai itu saya isi tinta Sublim di situ. Oke. Nah, di situ saya punya ini gini. Ide Kalau ini mesinnya bisa lebih besar, ini bisa lebih banyak. banyak dan Banyak ini untuk bisa produksi. untuk dipakai enggak hanya jersey saja. Awalnya itu memang targetnya bukan hanya jersey saja, Oke. apapun yang bisa disublim Di ya itu Sublim saya kerjakan. Misalnya Oke. seperti itu. Istilahnya seperti itu. Berarti enggak hanya mengerucut ke arah jersey saja. Istilahnya seperti itu. Pada saat mau ambil mesin itu motivasinya ada di situ. Berarti Oke. targetnya bukan hanya jersey aja. Istilahnya seperti itu loh pada saat Oke. itu. Dan itu ternyata setelah punya printernya, Iya. apakah memang sempat untuk produksi selain jersey atau gimana Pak? Oh, sempat. Dan itu sampai sekarang masih ada. Apa aja tuh Pak? Masih produksi. Ya ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya ya, Oke. istilahnya seperti itu ya. Tapi ada memang saya mengerjakan selain di jersey, mungkin bisa kemeja printing, mungkin Oke. bisa di kerodong ya Mas ya, kerodong apa? Kerodong manuk. Kerodong burung. Kicau. Burung sangkar Oh. burung. Kerodong itu Iya. seperti itu. Macam-macam Oke. lah, istilahnya seperti itu. Yang bisa dikerjakan pakai printer Sublimnya yang dari WU ini. Oke. Sublimnya menggunakan apa Pak? Saya pakai Rhinotech JT JT 160. 2 ya. 2 head. Oke, area kita 160 meter ya. Area 160 cm maksud saya. Iya. Gede banget Pak, 160 meter. 160 cm 160 dengan 2 peringat. dua brand Iya, head. dua Oke. Awalnya berarti pakai F531 Pak? F530 Pak? Epsonnya yang Epson yang rakitan. Oh, Yo, yang Sublimnya. Iya, sebelumnya. Bukan, pakai L120. Oh, Printer kecil. Oke. Printer kecil, bukan printer Iya, iya, printer iya. A4. Iya, iya. Cetak HVS itu loh. Iya. Itu Oh. saya isi Cuman tinta tintanya Sublim. yang dirubah. Oh, Saya tintanya suka Sublim, diubah. ya, seperti itu. Oke. Karena Berarti memang seneng eksperimen memang. Oke, memang. Oke, Image. Jadi memang inovasi dan juga bagaimana Pak Didot ini ngikutin perkembangan zaman dalam hal garment terutama ya Pak ya, Iya. itu terus diikuti gitu. Betul. Dan Mas Rizal juga selaku produk spesialis selalu menyediakan informasi Betul. produk yang dibutuhkan Iya. dan juga konsultasi di setiap waktu. Betul. Iya. Hari Minggu Betul. terima Mas? Terima. Oke. Di Tanggal telepon jam. merah pokoknya aman ya Pak. Iya. Jam 10 malam pernah saya telepon. Jajukat ya. Diangkat Iya. iya. Sampai 1 jam kita ngobrol. Iya. Iya. Itu Hah? istri Iya Minggu memang apa, Pak? memang gitu Begitu ya. ya. Itu memang gitu. Jadi gimana ya, kedekatan kekeluargaannya itu apa yang suka. Iya. Misalnya Iya, seperti itu. Betul. Itu yang membuat Jadi kita kalau selaku marketing tuh jangan membiasakan untuk hanya jualan, Iya. tapi tetap harus melayani di tiap waktu. Oh, oke. Itu sih. bahkan gini ya. Ini ya. Bahkan gini. Biasanya itu ini kan nggak kontak ya. Iya. Entah 2 minggu, entah berapa gitu ya. Ini hubungi. Pak, ini loh ada sampean gini kan. Oh, Gini loh. Yang Ini sampean baru. kasih gini loh. Oke. Gini. Berarti
Pasti seperti itu. Oke. Arti ada maintenance-nya seperti, Iya. berarti bukan hanya maintenance mesin saja, tapi juga maintenance bagaimana saya jualannya itu juga seperti itulah. Oke. Gitu. Serius ini. Mungkin pas Rizal lagi scroll lagi ngeliat, oh ini ada inovasinya nih, Iya. mungkin langsung sharing ke Pak Didot. Kebetulan dibuat waktu kayak itu gini nih, Pak, kayak gitu. gini, kebetulan waktu itu tim WU Ya. itu ada perjalanan ke China langsung. Oke, lagi main Itu kan. di Cina, Iya. Wei Terus dari situ menemukan inovasi lah. Iya. Kayak pertama itu embroidery ya, Pak, ya? Embroidery. Tapi saya melihat waktu itu di embroidery kayak masih kurang worth it sih. Oke. Gitu, masih kayak prototype, belum maksimal lah hasilnya Iya. kan. Habis itu ada juga nih, aku ada sampel nih Pak, gitu kan. Kayak untuk logo, biasanya kan kalau logo itu harus beli pesen harus banyak ya kan Pak. Banyak. PO-nya itu harus lama ya kan. Nah ini tinggal di print seperti Oke. itu. Kita kasih lah sampelnya ya kan. Jadilah kok menarik gitu kan. Iya. Pasarnya masih belum ada, tapi harganya HPP-nya itu sangat murah. Tak kasih lah informasi itu. Heeh. Pertama minta jual, Pak gimana nih? Aku minta jual no iki wis gak mlaku. Ya kan? Oke. Apa kondisi lagi kemarin tuh lagi kondisi sulitnya Kasuku ya Pak. Sulitnya Kasoku. Benar, sulitnya Kasoku. Terus mesin udah nggak jalan, nggak produksi. Terus kita sebagai marketing juga bingung nih, ya kan, mau diarahin kemana nih, gitu kan. Dan nemulah salah satu ide tadi untuk yang pengembangan 3D pads. Dan alhamdulillah Oke. kita trial, kita coba dan cocok. Oke, jadi for konteks ini ya. Dan itu gini, Mbak. Oke. Sebelumnya itu kan dikasih yang embroidery ini ya. Iya. Berarti aku juga dikasih plus minusnya ini. Pak, ini ada embroidery. Oke. Ini bisa seperti DTF, Pak. Oke. Tapi crack. Berarti ya benar-benar ditunjukkan. Si gurung masuk. Pasti maksudnya ini misal dipasang Jadi masih belum trial. masuk. Gak anu, Pak. Tapi iki iso memberikan solusi untuk mesin sampean. Oke. Cuman ini masih belum oke. Oke. Yang oke ini Pak ada seperti ini. Gini Oh, gini gini. Harus ke media dulu. Akhirnya Gitu. itu pun masih wah bergelut ya. Akhirnya Masih jadi kurang percaya kan. Iya. Habis itu kita ada ini event di Malang, iya. ya kan. Kita tunjukkan untuk hasilnya kan awalnya itu kalau ke media kayaknya kurang cocok gitu. Iya, iya. Cuman Pak Didot kita trial, oke lah kita tanggung semuanya ya kan. Untuk after salesnya kita nanti kalau ada apa-apa kita tanggung. Dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang akhirnya laris ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Banyak yang dicari. Dan kebetulan customer TikTok yang tanya nih gimana produksi DTF 3D ini kan, langsung aku kasih lah kontaknya. Oke. Sedekat itulah. Itulah sampai seperti itu maintenance ke kami ya mudah-mudahan ke semuanya ya. Akhirnya seperti itu ya. Itu jadinya seperti itu. Oke. Memang benar-benar memberikan solusi gitu. Ini kami juga selama ini selalu menyampaikan kepada customer ya Pak ya, Iya. melalui konten-konten kami Iya. bahwa itulah pentingnya untuk membeli printer dari distributor resmi seperti Wujud Unggul. Betul. Karena Betul. di luar sana banyak yang jual, Betul. tapi jual lepas Pak. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Nah kalau jual lepas ada apa-apa kan nggak ada yang tanggung jawab. Betul. Kalau seperti ini bukan hanya ada kendala di printer, tapi bahkan juga ada keresahan dari Pak Didot, Iya. dari pelaku usaha lain pun Iya. bisa jadi tempat sharing kita. Ya Kira-kira bahasa kasarnya kan gini Mbak ya, yang salah dari pihak saya sendiri, Iya. tapi yang bingung juga dari pihak Wujud Unggul. Iya. Seperti itu Mbak. Kasarnya seperti itu. jadi meskipun salah sendiri bingung bersama Pak. Iya, itu Jadi seperti itu. tim marketing itu juga ini ya, merasa kita juga belajar di situ. Betul. Jadi inovasi-inovasi kita itu yang dari awalnya ke Pak Didot, Ya. kita tularkan ke beberapa customer. Oke. Gitu. Biar sesuai kebutuhannya customer ini apa, kita langsung nyaranin ini. Oke. Berarti Bapak cocok nih kalau udah punya usaha ini, harusnya pengembangan di sini nih. Iya gitu kan. betul. Gitu. Oke. Jadi Image for context tadi kan hah 3D patch kok tiba-tiba 3D patch perasaan tadi Sublime kayak gitu ya. Iya. Tadi ternyata setelah mungkin sudah punya beberapa printer kita yang sudah dijual untuk kemudian invest ke printer DTF untuk Iya. ukuran 160 tadi, kemudian juga 6 bulan kemudian invest ke printer Sublime Rhinotek Juta. Oh ya Rhinotek GT. GT 160 tadi ya. 60. Kemudian juga di press roll-nya dan nextnya pun lanjut ke DTF yang 4 head Iya. 60 cm ya Pak ya. Iya, betul. Itu pun juga Pak Didot itu selanjutnya berusaha untuk membuka peluang baru di digital printing melalui Grando UV DTF seperti itu ya Pak ya. Aduh, ya. Ya. Ngembanginnya ke situ. Ngembanginnya awalnya ke situ. Rencananya ngembangin ke Grando UV Grando 3D ke UV DTF. 3D DTF. UV Heeh.
roll to roll. Oke, Gitu. roll to roll dulu. Iya. Itu awalnya untuk cetak stiker ya, Pak ya? Untuk Iya. cetak stiker. Oke. Untuk Rencana- merchandise ini, lebih ini ke salah satunya. merchandise. Ini. Oke. Atau ini Ini nih masih mungkin ada. nih. Ini Masih ada ini. Apa? Nah, ini salah satunya di sini. Oh iya, Yang bisa betul. ditempel di akrilik. Oke, Iya. ini berarti Kaca, kita bisa akrilik. bilang label ya, Pak ya? Biasanya label-label. Eh, Kemasan. Lebih ke- stiker label, stiker iya memang label. stiker label gitu sih. Kalau sekarang yang lagi tren itu bahasanya stiker ajaib. Oh, Sekarang itu begitu. Oh, gitu. Berarti stiker UV, Hah? UV DTF itu sekarang namanya stiker ajaib. Berarti kan memang setelah nempel dia kan nggak bisa dikelupas ini memang. Berarti kan nggak benar-benar kuat gitu. Oh dia. iya, betul, Benar-benar permanen gitu. Kalau sekarang bahasanya yang ngetren itu seperti itu. oke. Tapi karena saya memang nggak ketemu pasarnya, Iya. itu jadi keresahan saya selama 8 bulan. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah juga ada solusi dari Menemukan. Betul. pihak Wujud Unggul untuk diganti pakai 3D printing. Oke. seperti itu. Betul. Jadi ceritanya. memang awalnya itu Pak Didot sudah punya tadi printer DTF, printer Sublime, printer Pestrol seperti itu ya. Iya, Kemudian juga nambah ke Grando UV tadi untuk Betul. cetak stiker. Mandek 8 bulan nggak ketemu market tuh Emet semua. iya. Ternyata tim WU saat itu juga sedang ada pameran di Cina ya. Iya, perjalanan dinas di Cina. Perjalanan dinas ke Cina, mendapatkan informasi, melihat histori inovasi, dan informasinya nggak cuma sampai di produk spesialis, tapi disampaikan kepada customer juga. Saatnya Pak Didot, Hmm, Jadi yaitu diaplikasikan. betul bahwa ternyata printer ini kalau kita ganti tinta dan bahannya bisa cetak 3D patch, dan Iya. itu bisa nambah value untuk jersey ya Pak ya. benar. Luar Seperti biasa WMS semua. Nah itu tadi nggak jadi jual berarti Pak? Nggak jadi jual. Enggak Nggak jadi jadi. jual. Bahkan ada yang sudah DP itu. Wah, DP berapa tuh Pak? DP 2 juta. DP 2 juta. Gimana Orangnya nggak ada ceritanya? kabar sekarang. Ya mungkin emang rezeki saya ya. Iya, itu ya. betul betul. Seperti betul, itu. betul, betul. Aku sampai gini, oh mungkin ini harta karunnya ya, Bang, ya, kayak gitu. Kan Jadi saya kalau juga- kalian yang udah DP, tolong konfirmasi. Itu kayak saya deh. Atau mungkin bisa langsung buat DP di Iya. Wujud Oh, iya, Unggul. betul, betul, betul. Iya. Oke. Berarti kemarin hampir menyerah dengan sudah buka Sopowes yang mau ambil tak jual Iya, benar. dengan harga di bawah dari yang dibeli Nggih. karena sudah 8 bulan mandek, Mandek. tapi ternyata orang yang beli hilang gitu karena wah ini kok segini kayaknya juga nggak anu gitu, Iya. jadi kabur gitu ya. Seperti Nah, itu. kaburnya Anda itu menjadi peluang rezeki untuk Pak Didot. Jadi Iya. kasih BUMN semua. Oke, jadi itu salah satu poin di mana kita bisa melihat momen nggak stabil itu ada di bisnis ya Pak ya. Ada. Yes, Nggak langsung pasti itu. gede kayak Kazoku Iya. sekarang. Iya. Dan mungkin Mas Rizal juga punya customer yang kadang curhatnya itu nggak selalu enak-enak ya Mas. Iya pasti. Mengeluhkan kondisi market lagi Iya. sepi gitu. Kita tetap sharing meskipun kita juga marketing, kita kan juga punya usaha ya untuk mengembangkan bisnis beberapa customer kita gitu. Salah satunya kita tuh sering sharing bahwasanya Pak market gimana nih, lagi rame apa enggak, apa nih yang lagi rame. Nah tentunya dari marketing itu kita membalikan juga memberikan informasi kepada customer kita kayak Pak coba ini deh Pak, ini karena lagi rame nih, ya kan. Akhirnya kita nyaranin ke customer mau mencoba dan akhirnya benar berhasil, itu membuat bahagia sendiri sih betul. untuk kita gitu kan. Ada kepuasan sendiri ya. Iya. Betul. Selaku produk spesialis pastinya tentu bangga apalagi untuk customer growth. Betul, oke. Karena Benar. seperti yang sudah disampaikan tadi WMED semua di luar urusan printer, urusan trust dan juga ikatan emosional itu Yes. perlu dibangun WMED Perlu semua. banget. Kita nggak pernah tahu di depan mungkin ada kebutuhan dari Mas Rizal selaku produk spesialis, oh butuh bantuan nih Pak, ini kira-kira seperti apa, dan kita nggak pernah tahu rezeki itu datangnya dari mana, Betul. bantuan datangnya dari mana, WMED semua. Makanya bagaimana Wujud Unggul berusaha membangun komunikasi silaturahmi dan juga menjadi solusi dari keresahan customer Iya, itu benar. penting dilakukan. Nah, kita mungkin akan ngobrolin sedikit tentang bagaimana tadi Mas Ferry, ya Mas Ferry, udah mulai ini cicaknya mana? Kira-kira gini nih, Iya. apa sih yang menarik dari stiker ini Mas Ferry? Kalau di Iya. dunia garment tekstil, apa yang melihat kayak peluang apa sih yang Mas Ferry lihat dari selembar ini? Iya, 3D 3D ini. patch ini. 3D bag. Iya. Yes. Kalau untuk diaplikasikan di garment tekstil. Ini masih jarang yang pakai kalau itu. Tuh. Oke. Berarti masih jarang dipakai ya? Kalau Malang itu kayak Kazoku ya sing ada. Cuman Oke. Kazoku aja berarti ya? Yang produksi ya? Heeh. Oke, tapi itu kan yang produksi dari Kazoku sendiri. Heeh. Tapi apakah di teman-teman TikTok kah, atau dari teman-teman di luar sosial media itu juga tertarik untuk pakai jersey yang ada logonya, Mas?
Banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti permintaannya ada? Ada. Oke. Ya, setiap hari ya. Hampir. Ya. Hampir tiap hari. Oke. Jadi hampir tiap hari kondisi mesinnya jalan. Produksi ya. Oke. Iya. Sekarang kayak yang apa itu? Enggak. Logo Yang 3D ya, enggak boys blast nah. Oh gitu. Iya, Terus apa yang bikin boys ini apa nih? ya logo harus 3D logo. dong. Oh, Oh. harus timbul gitu ya. Iya. Oke. premium. Iya, Biar kelihatan premium gitu. Oke. Siap, siap. Nah ini Webet semua ya, kalau jersinya logonya cuma di print, wah Iya. Boys Blast harus Iya. 3D Dan berarti. tentunya udah tes uji dong. Iya Meskipun dilipat-lipat gini kan Ini tuh aman aman Webet nih, semua. ya. Nah, kucek-kucek kayak apa aman sih tuh. nah, ini jadi memang untuk apply-nya dia beda dengan stiker ya. Betul. Dia harus di press Iya. di jersey Webet semua. Selain di jersey bisa di press di mana Pak untuk Semua jenis kain. Semua jenis. semua jenis Semua kain. jenis kain Di bisa. kaos juga bisa berarti. Bisa. Oke. Di sepatu juga bisa. Bisa. Sepatu juga bisa Sepatu ya? juga Bisa. bisa. Oke. Ya, ini kebetulan juga saya ada rencana dengan salah satu brand sepatu untuk memproduksi Produksi logo ya, Pak, labelnya pakai 3D pad sih. Oke, Menarik wow. sih. Menarik Sampai banget ke ya. produksi besar ya sekarang Iya, ini kan. betul. Ini untuk tas apa itu? Tas ini untuk autentiknya tas Iya. juga, tas. Oh, Oh iya bisa jadi kayak Apa- ini ya iya. Pak, apa autentiknya kaos-kaos gitu kan? Ya, Biasanya benar. Untuk Ini brand-brand brand di sih ya. produknya ya, ya Pak ya. dan di salah satu brandnya Kazoku yang kan kita juga ada di TikTok kan ya. Iya. Nah, itu semuanya pakai 3D pads. Untuk Oke. untuk autentiknya itu kita pakai 3D pads semuanya. Oke. Yang Menarik. kita jual di yang kita jual di TikTok. Oke. Gitu. Jadi Kami kan ada membuat juga. nilai kesan premiumnya tuh lebih dapat. Lebih dapat. Kayak gitu. Dan WMH untuk produksi 3D patch ini sebenarnya tidak memakan banyak biaya, tapi penambahan value-nya ke jersey Iya. itu tinggi banget ya Pak ya. Iya. Jersey mungkin kalau satu jersey tanpa 3D patch, misalnya kita asumsikan random 100.000. Iya. Kalau pakai satu aja logo ini bisa 150 sampai Bisa 200.000. sampai 200.000. Sampai Seperti 200.000 itu. bisa WMH. Dan kita juga terima nggak hanya harus full order ya. Iya. Kita misal mau order cuma 3D 3D pad-nya aja. saja. Minimal kita berapa bisa. tuh Pak? Kita minimal 12 piece. Oke, 12 satu piece. lusin ya. Iya, Ya, 12 terusin. piece bisa mix 3 desain. Oh, bisa 4. Nggak harus satu ya? bisa. Nggak harus satu desain ya? Nggak harus satu Oh, desain. oke. Berarti 12 itu bisa di mix 3 desain. Berarti Oke. bisa minimal Menarik 4. sih. Oh, Terus oke. untuk ukurannya berapa tuh Pak? Ukuran kita standarnya ya. Standarnya yang dipakai. kita di ukuran 8 kali 8. 8 ke 8 cm Iya, ya. 8 kali 8 ya Oke. guys. Oke, dan ini memang logo apapun bisa. Bisa. Main itu logo klub olahraga misalnya, Betul. ataupun logo brand WMH sendiri itu bisa. Mungkin kalau misalnya mau buka pasar, kita maklon dulu, mungkin Iya. kepada Pak Didot ya, Boleh, beli dulu. Boleh, silakan. Jadi Cobain pengen- dulu. Iya. Cobain dulu hasilnya. Iya. Kalau cocok hubungi produk spesialis. Oh, iya. Oke. Nggak mau ketinggalan Iya. gitu. Betul. Jadi mungkin yang sudah punya jersey, sudah punya bin sublim, tambahkan value jersey-nya, produknya, kaosnya, kalau punya sablon dan lain-lain, Betul. sepatu, tas dan lain-lain juga bisa Bisa. ditambahkan dengan logo 3D patch ini gitu ya, karena Ini kan juga pakai 3D pad sih. oh iya betul. Oh. Tebel, besar. Oh iya betul, Ini saya pakai baru 3D sadar patch. itu Pak. Iya, ini pakai 3D pad. patch ya? Iya, ini pakai 3D pad. Ini juga 3D pad. Tuh, Oke. sepatu. Menarik. Oh menarik sekali ya ini. Perlu PO nggak sih Pak? Untuk Maksudnya pengerjaan produksi 3D pad ini? Iya. PO-nya cuma 2-3 hari saja. 2-3 hari hari. saja, Oke. Oke. Soalnya yang kita tahu itu kalau PO yang 3D pads pada umumnya yang dulu-dulu itu hampir seminggu ya Pak? Iya, 2 sampai Paling 2 cepat sampai 3 seminggu. minggu. Biasanya Betul. seperti itu. Paling Hampir, cepat. Dan juga ada minimal ordernya kan. Betul. Nah, WMH juga, Pak Didot ini hadir sebagai satu-satunya yang memproduksi 3D patch untuk menambah value jersey dan juga brand-brand lainnya atau produk lainnya itu di Jawa Timur ya Pak ya. Iya. Jadi Insya kalau Allah seperti itu. ya, jadi kalau misalnya WMH biasanya mungkin maklonnya ke Bandung biasanya Iya. ya customer ya. Gak usah jauh-jauh WMH. Di Malang sudah ada. Sudah ada. Di Malang sudah ada. Harganya juga cukup bersaing. Betul. Kalau misalnya mau lihat gimana sih aplikasinya gitu mungkin di TikToknya Mas Ferry tadi ya, Iya. di Ferry Iya. Kopitan. Iya. Hasil-hasilnya Hasil-hasilnya banyak. Betul, hasil-hasilnya di sana juga banyak jersey-nya, kemudian juga bagaimana 3D patch-nya di-apply seperti Iya. itu ya. Dan itu semuanya juga WMH bisa lihat selain dari mungkin bisa jadi customer, bisa juga memulai bisnis seperti Iya. itu ya. Pelan-pelan mungkin dari maklon dulu Maklon dulu. untuk dijual, Bisa. pelan-pelan juga. Nanti kalau sudah besar pasarnya bisa. Iya. Jangan lupa ya. Tetap hubungi di sini. Di sini. Ini yang benar. Betul. Bukan ini ya.
Nah, dan buat itu semua kami sampaikan lagi, itulah pentingnya kalau bagaimana membeli langsung di distributor resmi itu adalah untuk menjaga tidak hanya ketika membeli tapi sustainable bisnisnya ke depan. Betul, Seperti betul, itu. betul. Pak Didot dengan Wujud Unggul sudah ada 5 tahunan mungkin Pak, kurang lebih 5 tahun. 5 tahun kan. 4-5 tahun ya. 5 tahun. 4-5 tahun bisnisnya sustain, printernya pernah ada masalah Pak? Kalau masalah masih ada ya, karena Iya. kan kita pakai ya. Betul. Cuman ini teruntuk yang Supreme ya. Oke. Yang Supreme itu alhamdulillah itu sampai sekarang itu kita nggak pernah ada trouble yang sampai Gimana? sampai Mengganggu. sampai Bikin mandek. mungkin ganti head atau bagaimana itu Oke. seperti itu. Ya mungkin memang awalnya kan ya memang itu ya. Teknisi menyampaikan dan kita jalankan. Betul. Dan itu memang Harus diterapkan. Iya, memang iya, benar-benar Harus kita terapkan. diterapkan. Betul. Dan itu memang benar-benar kita terapkan. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang untuk yang sebelumnya itu kita belum ada kendala sama sekali. Betul. Istilahnya seperti itu. Itulah pentingnya juga dari Wujud Unggul Service Support itu kita menyediakan seluruh bentuk layanan. Teknisi nggak cuma pas datang, tapi ketika kita beli printer kita bantu install. Betul. Kemudian kita berikan training kepada operator. Betul. Sampai bisa tuh. Sampai bisa, Sampai nggak bisa. ditinggalin sampai bisa WMS semua. Nggak harus 1 hari, 2 hari, 3 udah selesai. Pokoknya sampai Nggak, bisa WMS semua Sampai ya. Saya kalau customer udah, Pak gimana udah oke? Oke. Langsung kita. Oke. Nah, itu dan biasanya di bulan kedua dan ketiga itu masih ada kunjungan. Biarpun kita nggak ada, Nggak nelpon. kita nggak nelpon atau apa. Kadang kita sampai apa ya cuma ngecek aja Ben. Ya Aman karena nggak itu sih? bentuk support, istilahnya support seperti dari itu. Wujud Unggul sih. Oke. Ya, dulu itu kita sampai bertanya, ini aman lah? Kan, loh enggak Pak, itu memang apa? Maksudnya, Support dari iya mungkin itu memang servisnya dari Wujud Betul. juga ya. Dan maksudnya untuk memastikan operator ini memang sudah benar-benar ada kendala atau tidak. Iya. Siapa tahu ada kendala tapi kok Iya. diem. Iya. meskipun operator mau ganti pemain nih ya kan. Iya. Biasanya orang keluar. Iya, ganti Iya. operator. Itu tetap kita ajari lagi. Kita Oke. lakukan training ulang. Iya. Oke. Iya, seperti itu memang. Dan memang WWS dari teknis Wujud Unggul sendiri itu tidak hanya datang ketika butuh servis, tapi memang kita ada monthly maintenance namanya Iya, Pak. betul. Kita kunjungi bulanan dan Iya. karena mungkin customer kita banyak ya, Iya. jadi kita jadwalkan seperti itu mungkin 2-3 bulan sekali datang untuk melihat bagaimana Iya, sih. tapi kalau trouble itu kita nggak sampai 2 hari. Iya betul. Sampai 5 tahun ini ya, 5 tahun saya dengan Wujud Wujud Unggul. Unggul ini nggak pernah saya sampai Yang berhari-hari gitu ya. berhari-hari nunggu Betul. apa teknisi datang Teknisi. itu nggak pernah. Jadi kalau ada kendala kita langsung datang, tapi kalau nggak ada kendala pun kita tetap datang gitu ya Iya, untuk iya, melihat betul. apakah lancar nih, Iya. operatornya aman nggak nih, Iya. seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kita juga lakukan itu di daerah-daerah lain ya, terutama Sama memang tetap semua. betul di daerah Kayak di luar pulau atau Pulau Jawa sendiri. tetap betul. kita lakukan seperti Kalau di luar pulau mungkin kita bisa bantu online ya. Iya. Kadang-kadang kita juga bisa ada layanan video call gitu payment semua. Jadi Karena video call-nya pun itu juga sudah detail banget. detail ya. itu. Sudah membantu. Biarpun saya banget ya. di ini ya Malang sama Kepanjen ini kan jaraknya nggak begitu jauh itu ya. Iya. Biasanya semisal nggak terlalu yang harus ke sini itu cukup dengan video call itu kan penjelasan dari teknisi kan sudah jelas. Oke. Apa penjelasannya sudah oke dan nggak sampai dia datang ke sini sudah bisa ready Sudah lagi. bisa. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak harus dipegang sama teknisi baru printernya aman, image semua. Di VC teknisi juga printernya aman. Iya. Yang penting sama gitu enggak Iya. ya semua. Luar biasa banget. Iya. Wah, ini berarti sampai hari ini sudah punya beberapa printer ya Pak ya. Bahkan Iya, juga tadi saya lihat ada banyak mesin jahit juga ya Pak ya. Iya. Berarti full produksi Pak. Ya, kita satu atap semuanya. Satu atap Dari semua. nol. Kita mulai dari nol sampai packing. Sampai siap dikirim. Sampai siap ke dikirim. customer. Siap dikirim. Gitu. Oke. Dari awal WMH semua dari printing, dari jahit, kemudian pressnya, kemudian semuanya itu sampai ke 3D patch-nya untuk nambah kualitas jersey-nya. Itu aman banget. Maklon di Pak Didot ini, wah itu bisa naikin harganya gede banget nih kalau Iya. pakai ini Pak ya. Insya Allah seperti itu. Tentunya kebutuhan banyak bisa lah nih. Iya. Langsung saja ya. Betul. Langsung. Wah ini Pak, saya kayaknya ini lebih dari 12 nih Pak. Iya. Ini 12.000 kayaknya. 12.000 pieces. Oke, jadi inilah bagaimana kita juga melakukan kunjungan ini, ngobrol dengan Pak Didot untuk menunjukkan kepada customer semua. WMH semua mungkin di rumah ada yang pengen mulai tapi takut ya Pak ya. Iya. Tapi pengen tapi takut, tapi pelan-pelan menabung itu kami sarankan sekali lagi untuk memang ke Wujud Unggul. Karena di kita nggak hanya obrol janji WMH semua, tapi Betul, kita betul. Ya, memang terbukti nih. Iya. Memang terbukti dan nggak hanya apa ya,
bukan janji itu ya. Bukti ya. Bukan Itu ya. janji manusia. Itu bukti ya memang ya. Karena semua orang itu perlu bukti. Iya, memang bukti. Saya sudah membuktikan sendiri dari yang 8 bulan itu memang. Benar-benar. Nah, itu Pak, satu poin tadi Pak. Itu mandek 8 bulan. Nggak produksi 8 bulan. 8 bulan Pak. Aman Pak printernya. Nah, itu tadi loh. Dari teknisi kan sudah kan prosedur yang diberikan sama Wujud Unggul benar-benar kita jalankan. Oke. Berarti 8 bulan kita nggak jalan mesinnya, tapi kita masih beli consumable ini. Karena kita tintanya kita cleaning terus. Akhirnya sampai ketemu solusi itu, ya mesin kita tetap aman. Oh, Kita seperti itu. bahkan sampai sekarang Alhamdulillah. tidak ganti printhead Pak. Enggak, alhamdulillah sampai sekarang. Oke. Tentunya durability kayak build quality yang printernya emang udah terjamin Oke, sih. ini banyak faktor ya. Satu, Iya. build quality printer memang sudah oke dari brand Grando juga oke ya. Benar. Dan kemudian juga dari teknisi juga detail menyampaikan Iya, ini benar. gini caranya Pak. Kalau misalnya nggak dipakai seperti ini, Iya. kalau dipakai seperti ini. Iya. Dan bagaimana pentingnya dari WMate semua customernya, operatornya maksud saya itu harus melakukan sesuai dengan arahan. Seperti itu. Karena kalau nggak dilakuin tetap sama aja seperti sama itu. aja. Ya, Betul. nggak akan bisa tertempuh seperti itu. Betul, Memang. karena setiap hari menggunakan printer itu kan operator. Iya. Jadi yang tahu bagaimana kesehatan printheadnya, penggunaan tintanya, bahan dan juga kebersihan itu harus dijaga WMate semua. Iya. Itu kuncinya di operator Pak. Iya, benar. Gitu. benar. Jadi kita bisa kasih Karena saran. 8 bulan itu nggak waktu yang singkat, Betul. ya kan? Iya. Benar, memang seperti itu. Bahkan aku pernah loh, ini pernah kejadian ya, Pak ya. Iya. Aku printhead saya ini ada kendala, Iya. ya. Ini jangan beli printhead dulu, Pak. Kita coba dulu ini. Oke. Gitu, sampai seperti itu. Berarti Kita Nggak. maksimalkan. berarti enggak, tapi ki 50-50 Pak ya. Jadi atau enggak jadi. Oke, Pak. Tapi ya nanti finishnya misal harus printhead ya ganti printhead gitu. Nah, pada saat itu cuma kuat 2 minggu kalau nggak salah. Pada saat itu. Tapi ya alhamdulillah juga. Intinya itu gini loh ya. lumayan. Misal kita ada kendala, Pak, ini kendalanya di sini, Pak. Dilihat dulu. Apa memang di situ? Oh enggak, Pak. Ini cuma di sininya saja kendalanya. Berarti enggak semisal kita menyampaikan nggak harus langsung ganti Pak, gitu kan. printhead, ya gitu ya. Itu langsung ganti printhead, enggak seperti itu. Seperti itu memang. Harus kita telusuri dulu Iya. apa nih problemnya, di mana dulu. Ya ini kita mungkin di 6 bulan kemarin kalau nggak salah ganti itu belum ganti printhead ya, ganti printhead yang DTF, yang mesin DTF kita yang 4 Ya. head itu. Misalnya seperti Oke. itu. Oke. Jadi kalau dari kita selama masih bisa di fight ya Pak. Iya, bener. Kalau Maksudnya kalau masih bisa diperas dulu aja, Pak. Iya. Itu seperti itu. Habis gitu. Iya. Kita berarti memang nggak, kan istilahnya kan gini ya, nggak misal jual mesin itu nggak pokok jual ya sudah, kamu minta ini ya saya kasih, kamu minta ini. Iya. Tapi nggak seperti itu gitu loh. Berarti Kita usahakan semaksimal. iya, berarti masih diberikan opsi semisal nggak harus ini, semisal bisa ya masih pakai ini aja. Betul, Kan seperti itu. betul. Ya itu yang ya kembali lagi sih ya. Iya. Itulah memang yang saya seneng deh. Wujud unggul itu di situ. Oke. Oke, luar biasa ya. Itu banget bro. Oke. Luar biasa WMate semua, hari ini kita cukup jauh ya Iya. dari Dari Surabaya ke Iya, Malang. betul. Dari Surabaya ke Malang, dan memang worth it banget waktu yang kita berikan hari ini karena kita dapat obrolan yang sangat insightful dari Kazoku ya. Kalau misalnya di sosial medianya ada apa aja Pak Kazoku? Kazoku official. di Kazoku Instagram. official store. Mm-mm. Untuk IG-nya Kazoku official store ya. Ya. Di bawah. Kazoku official Bawah store sih, seperti bakul printing tadi ya. Oh, iya. Kazoku official store Iya. ya. Dan untuk Di TikTok? TikToknya Kazoku ADV. Oke, Kazoku ADV. Seperti arahnya mau Kazoku advertising gitu Iya, ya. itu di situ. P-nya ke situ. Iya. P-nya ke situ. Makanya Cuman kita terpaksa memang kebutuhannya ternyata. iya, Iya, ternyata iya. mengerucutnya ke garment. Rezekinya di Garmen. Iya, Oke. seperti itu. Luar biasa WMate semua. Saya punya banyak banget list pertanyaan yang ternyata wah, mungkin besok-besok kita main lagi ya, Pak ya. Silakan. Kalau kita bahas ini 4 jam nanti. Jadi memang luar biasa banget hari ini obrolan kita dengan Pak Didot, ada Pak Ferry juga. Kita juga ada produk spesialis Mas Rizal yang selalu siap sedia. WMate telepon kapan saja. Wah, saya habis nonton live-nya Pak Didot kok pengen nih. Tapi Mas saya pengen ngobrol dulu Mas ya. Boleh. Langsung aja Iya. kontak di bawah. Langsung kontak ya. Nanti bisa ke mana aja IG-nya Mas? IG-nya kita, kalau IG belum ada sih. Oke, Kita di yang lain fokusnya di Facebook sama di TikTok. apa namanya Mas? Kalau di Facebook itu Bakul Printing Wujud Unggul. Kalau di TikTok pun sama.
Bakul Printing Wujud Unggul. Oke. Gitu. Ada akun lainnya Mas? Jangan-jangan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Yang lain palsu. Yang asli cuma Ya, yang asli hanya Bakul Printing Wujud Unggul. yang asli cuma Bakul Printing Wujud Unggul teman semua ya. Oke. Memang untuk teman-teman semua kalau misalnya juga mau tanya-tanya dulu boleh banget main juga ke IG kita. Kita di Wujud Unggul Official. Kita juga kalau misalnya WMH tertarik untuk mainnya di Videotron, kita ada di Wujud Unggul Digital CNH. Main di Facebook kita, personal dan juga page ada di Wujud Unggul dan juga Wujud Unggul Official. Linkin kita juga ada. Kalau misalnya mau nonton yang panjang-panjang, konten dengan Pak Didot juga bisa di YouTube kita di Wujud Unggul Official. TikTok juga kita ada, kita mulai akan melihat nih bagaimana Mas Ferry begitu yang mengembangkan TikToknya. Kita akan belajar juga dari situ di Wujud Unggul Story dan juga Wujud Unggul Official. Main juga ke website kita untuk melihat produk apa aja di www.wujudunggul.com. Terima kasih untuk Emet semua. Terima kasih. Sama-sama. Sejam Terima kurang kasih. lebih ya. Oke, Cukup lama. betul. Hari ini terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sama-sama. Zoku, kepada Pak Didot dan juga Pak Pak Ferry ya, sudah menyambut kita dengan baik sekali. Banyak sekali makanan gue ingat semua. Oke, jadi kami ucapkan terima kasih. Kita besok-besok main lagi ya Pak ya. Siap. Semoga semakin lancar usahanya, Amin. menjadi kedatangan Amin. dan terjaga silaturahminya. Amin. Pak Didot, Pak Ferry dan juga Mas Rizal, selaku saya juga Kadis Narayani selaku host mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. See you.